Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai dasar dan sifat-sifat logaritma. Nah, bagi anak-anakku sekalian, khususnya yang sekolah di Seman 6 Cimahi, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua juga terhindar dari wabah virus corona ataupun wabah penyakit lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh, nah di sini Bapak akan memberikan tutorial atau video pembelajaran mengenai dasar dan sifat-sifat logaritma. Oke, untuk lebih lanjutnya lagi, tapi sebelumnya kalian jangan lupa seperti biasa harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran Flip Classroom menggunakan aplikasi Google Classroom, YouTube, WhatsApp Group atau WAG. Peserta didik itu dapat menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi logaritma dalam pemecahan masalah menggunakan sifat-sifat logaritma dalam pemecahan masalah, sehingga peserta didik itu dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Nah, itu tujuan pembelajaran kali ini. Oke, kita ke dasar logaritma. Nah, dari materi sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, jadi ketika kita ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, di mana 2 ini sebagai bilpok atau bilangan pokok, 3 ini sebagai bilangan pangkat, dan 8 itu sebagai hasil. Nah, dasar dari logaritma sendiri itu merupakan anti eksponen atau kebalikan dari eksponen. Maksudnya apa? Nah, maksudnya kalau pada logaritma itu ada yang namanya numerus. Nah, jadi si 8 ini sebagai hasil kita jadikan numerus, si bilangan pangkat ini kita jadikan hasil. Nah, jadi kita peroleh 2 log 8 itu sama dengan 3. 2 di sini tetap sebagai bilpok, bilangan pokok. Nah, si 8 ini adalah sebagai numerus. Nah, jadi kalau pada eksponen itu ada yang namanya bilangan pangkat, kalau pada logaritma itu ada yang namanya numerus. Nah, jadi 8 yang di eksponen bilangan pangkat ini sebagai hasil, maka ketika kita rubah menjadi logaritma, 8 ini menjadi suatu numerus. Nah, sedangkan si 3 ini yang tadinya menjadi bilangan pangkat, maka ketika kita buat logaritma menjadi bilangan hasil. Seperti itu. Nah, jadi cara cepatnya itu bahwa 2 log 8 sama dengan 3, dibacanya itu 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik sebelum mengetahui sifat-sifat logaritma, cara bacanya yaitu 2 pangkat berapa sama dengan 8, berarti 2 pangkat 3. Oke, misalkan kakak punya lagi 2 log 32, kira-kira berapa hasilnya? Ada yang tahu? Iya, jadi artinya 2 log 32 itu 2 pangkat berapa? Kalau kita buat pangkat ya, 2 pangkat berapa itu sama dengan 32, yaitu 2 pangkat 5. Nah, seperti itu ya. Ocre, paham dari sini? Paham. Lanjut, kan cucu, dilanjut. Nah, jadi kita bisa menuliskan bentuk umumnya yaitu A pangkat X, di mana A sebagai bilpok, X sebagai bilangan pangkat, B sebagai hasil, di mana kalau kita rubah menjadi suatu bilangan logaritma, maka akan menjadi A log B sama dengan X. Nah, dengan syarat bahwa A dan B itu harus lebih dari 0, dan A itu tidak sama dengan 1. Seperti itu. Nah, ini adalah
bentuk umum dari dasar logaritma dengan eksponen seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, misalkan kalian kalau menemukan bentuk seperti ini, log 10, di sini bilpoknya nggak ada. Nah, artinya kalau misalkan bilpoknya tidak ditulis, tidak dicatat, maka ini akan sama dengan 10 log 100. Artinya 10 pangkat berapa sama dengan 100? Yoi bro, yaitu 2. Seperti itu. Nah, itu adalah dasar atau konsep dari logaritma. Nah, sekarang kita beralih ke sifat-sifat dari logaritma. Seperti apa? Ayo kita cekibrot. Nomor 1. Nah, di sini ada log A dikali B. Nah, di sini numerusnya ada perkalian. Maka ini akan menghasilkan akan sama dengan log A ditambah log B. Nah, jadi kalau numerusnya dikali, maka si logaritmanya ditambah. Seperti itu ya, log A ditambah log B. Oke, lanjut. Nomor 2. Log A dibagi B. Maka sama dengan kalau dikali ditambah, berarti kalau dibagi, iya, yaitu dicurangi. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Next, nomor 3. A log B pangkat N itu sama dengan si N ini kita pindahkan ke depan. Maka kita peroleh N dikali A log B. Nah, di sini ingat, tidak ada satu unsur yang dihilangkan, melainkan ini tuh dipindah sesuai sifat-sifat logaritma seperti itu. Oke ya? Oke. Ini A ada, ini B ada, ini N ada. D seperti yang sifat nomor 2 itu ini A B. Cuma ininya berubah, yang tadinya bagi jadi kurang karena ini yang namanya sifat. Itu akan sama dengan seperti itu. Oke, lanjut yang nomor 4. A pangkat N log B itu sama dengan, nah ini kan B-nya itu 1. Ini N. Kita pindah ke depan. Nah, jadi 1/N dikali A log B. Nah, 1 dari mana, Kak? Kan nggak ada unsur 1. Nah, ini log B itu artinya log B pangkat 1. Oke ya? 1 pindah ke sini dibagi N. Nah, ini dibagi N. Kemudian next, nomor 5. A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan, sama dipindah juga. N pindah ke sini, M juga pindah. Maka N dibagi M dikali A log B. Seperti itu. Nah, sebetulnya dari sifat yang ketiga, 4, dan 5 itu merupakan satu sifat di mana konsepnya itu sama. Nah, ini juga kan A itu nih, sifat yang ketiga itu A pangkat 1. Maka si pangkatnya kita pindah ke depan. Sebetulnya itu N/1. Kenapa per satunya nggak ditulis? Karena bilangan berapapun kalau dibagi 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri gitu ya. Seperti itu. Makanya di sini N kali. Tapi ini konsep dari sifat 3, 4, 5 itu merupakan suatu kesamaan seperti itu ya. Oke ya. Oke, lanjut yang nomor 6. A log B itu bisa dirubah menjadi 1/. Nah, 1/, dibalik. Yang tadinya A log B jadi B log A. Oke ya? Oke, lanjut. Sifat yang ketujuh, A log B sama dengan, nah, bisa P log B per P log A. Jadi, si bilpoknya ini harus sama. Harus lebih dari 1. Seperti itu. Misalnya kalau ini 2, ini 2, ini 3, ini 3. 3 log B berarti 3 log A. Seperti itu. Oke ya? Lanjut. Nomor 8. A log B dikali B log C. Maka sama dengan, nah di sini lihat ada yang sama nih. B. Coret sisanya A log ini C. Oke. Lanjut. Sifat yang ke-9. A pangkat A log B. Nah, ini karena A-nya sama. A log A pangkat A log B, maka sama dengan hasilnya yang ini, B. Nah, ini sesuai sifat. Oke ya? Oke. Lanjut yang terakhir, A log A itu pasti sama dengan 1. 100 log 100 itu sama dengan 1. 5 juta log 5 juta itu sama dengan 1. Nah, inilah sifat-sifat dari logaritma. Nah, jadi adik-adik, anak-anakku sekalian, agar kalian bisa memberikan suatu solusi permasalahan logaritma,
Nah, kalian harus memahami dasar dan juga sifat-sifat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus menghafalnya seperti itu ya. Sebetulnya ini tuh ada 7 sifat, karena sifat 3, 4, 5 itu konsepnya sama. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Kak, contoh Kak? Boleh. Lanjut. Ikan yuka cucut. Lanjut. Contoh soal. Nah, di sini nomor 1, 2 log 25 dikali 5 log 4 ditambah 2 log 6 dikurangi 2 log 3. Nomor 1 dulu kita JWB. Nah, sebelumnya kakak akan beritahu contekannya, yaitu nah ini sifat-sifatnya, tabel sifat-sifatnya. Tapi buat anak-anak sekalian, alangkah baiknya kalian harus hafal ke 7 sifat ini ya. Ini 7, termasuk 7 sifat. Biar ketika kalian memberikan suatu solusi permasalahan logaritma yang berkaitan dengan sifat-sifat, kalian tidak usah menyontek seperti ini. Oke ya? Oke, nomor 1. 2 ini log 25 dikali 5 log 4 ditambah 2 log 6 dikurangi 2 log 3. Oke, kita sederhanakan dulu. Kita buat pangkat, terus buat perkalian dari bentuk logaritma biar menjadi sederhana. Dan yang perlu diingat bahwa untuk bilangan pokok logaritma itu paling sederhananya angka 2, angka 3, angka 5, angka 7. Itu paling sederhananya. Oke ya? Maka kita jawab. Nah, di sini ada 2 log 25. 2 log 25 kita buat pangkat. Berarti 25 itu bisa dibuat menjadi 5 pangkat 2. Dikali 5 log 4. Nah, 5 log 4 ini kita bisa juga dibuat menjadi 2 pangkat 2. Ditambah 2 log 6. 6 ini kita uraikan menjadi 2 log 2 dikali 3. Dicurangi 2 log 3. Karena 2 log 3 sudah sederhana, maka kita biarkan saja 2 log 3. Oke, kemudian nah yang ada pangkat ini, kita pindah ke depan. Ini kan 1, 2. Ini nah, kita lihat sifat yang ketiga. Bahwa A log B pangkat N itu artinya N dikali A log B. Maka ini juga sama. 2-nya pindah ke depan. Maka ini 2. Kenapa ini 2 lagi? Nah, ini 2-nya dari sini lagi. 2 pindah ke depan. Sisanya 2 log 5. 2 log 5 dikali 5 log 2. 5 log 2. Kenapa nggak 2 pangkat 2? Karena 2-nya udah pindah ke sini. Ini kenapa nggak 5 pangkat 2? Karena si 2-nya sudah pindah ke depan. Lihat, nih, kita tengok sifat yang ketiga. Kemudian ditambah 2 log 2 kali 3. Kita tengok sifat yang pertama. Log A dikali B, maka log A ditambah B. Maka ini 2 log 2 ceria ditambah 2. Nah, ditambah ini kan dikali ditambah 2 log 3. Dicurangi yang ini 2 log 3. Nah, setelah itu kita operasikan yang bisa dioperasikan. 2 kali 2 itu 4. Nah, 2 log 5 dikali 5 log 2. Nah, ini. Lihat sifat yang ke-8 nih. A log B dikali B log C, maka sama dengan A log C. Coret yang samanya. Ini juga sama. 5 coret ini. Berarti sisanya 2 log 2. 2 log 2. Ini dikali ya. Dikali 2 log 2. Ditambah 2 log 2. Nah, A log A. Lihat. Tengok sifat yang ke-10. A log A itu sama dengan 1. Itu ya. Kemudian 2 log 3 dicurangi 2 log 3. Ya habis coret-coret. Seperti ini. Itu ya. Oke ya. Nah, kemudian kita peroleh lagi 2 log 2 adalah 1. Berarti 4 kali 1 ditambah 1 hasilnya, iya benar, 5. Oke, mudah? Mudah. Gampang? Gampang. Ya, lanjut. Next, nomor 2. 9 log 36 per 3 log 7. Nah, di sini ada pembilang penyebut. Nah, ternyata pada pembilang itu angkanya masih gede-gede ya. Bilangan pokoknya masih 9 dan bisa disederhanakan. Dan yang 36 juga masih kita bisa sederhanakan. Seperti apa? Ayo kita langsung aja. Nomor 2. Nah, 9 ini kita buat 3 pangkat 2. Log 36 ini kita buat 6 pangkat 2. Nah, kemudian si ini 2 nih, pangkat 2 kita tengok sifat ini ke-5. A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan, nah, ini N dibagi M, berarti ini 2 dibagi 2 dikali A log B. Maka ini juga berlaku. 2 dibagi 2 dikali 3 log 6 per 3 log 7. 2 dibagi 2 itu pasti hasilnya 1. Jadi sisanya 3 log 6 per 3 log 7. Nah, ini kita lihat.
kita tengok sifatnya seperti ini. Nah, P log B per P log A. Ini B, ini A, berarti A log B, berarti 7 sama dengan 7 log 6. Nah, seperti ini. Ocer ya? Ocer. Next, lanjut. Soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini 9 pangkat 3 log 7. Oke, 9 kita sederhanakan karena 3 log 7-nya sudah sederhana. Ini mungkin pertanyaannya kayak yang rumit, padahal mah mudah ketika kita mengetahui sifat-sifat logaritma itu sendiri. Oke, kita langsung jawab B. Nomor 3. Nah, ini 3 pangkat 2 itu dari ini 9 kita sederhanakan. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 log 7. Ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Nah, kita tengok sifat eksponen, berarti pangkatnya dikali. Nah, sehingga kita peroleh 3 pangkat 2 dikali 3 log 7. Oke, kita tengok sifat yang ke ini nih, ketiga. N dikali A log B. Ini kan 2 dikali 3 log 7. Nah, sama dengan ini A log B pangkat N. Berarti si 2-nya kita pindah ke belakang. Kita peroleh 3 kali 3 log 7 pangkat 2. Ocer ya? Ocer. 3 pangkat 3 log. Oke, kita tengok ini sifat yang ke-9. Oke, jadi dari ketiga soal ini kita sudah menggunakan 10 sifat nih dari sini ya. Sudah kita gunakan 10 sifat dari sini. 3 pangkat 3 log 7 pangkat 2. Ini kan sama 3 pangkat 3 log. A pangkat A log B sama dengan B. Nah, belakangnya berarti ini sama dengan 7 pangkat 2. Artinya 7 pangkat 2 itu sama dengan 49. Iya, betul ya. Oke ya, seperti itu. Nah, agar kalian lebih paham lagi, nah, coba kalian lakukan latihan soal di rumahnya masing-masing. Untuk kerja kelompok silakan kalian melalui WhatsApp saja ya, WhatsApp grup boleh silakan, tidak untuk datang ke rumah temennya. Nah, ini adalah pertanyaannya, ada dua permasalahan. Silakan kalian hadapi permasalahan ini dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Ocer ya. Nah, setelah tugasnya selesai, jadi tugas kalian itu dicatat semua materinya, kemudian kerjakan latihan soalnya, dan difoto, dikirim ke Google Classroom. Kemudian jangan lupa untuk kehadirannya itu isi kolom komentar dengan format nama dan kelas. Misalkan nama Akbil kelas 10 IP1 hadir, itu hadir PJJ Semanam Cimahi. Nah, seperti itu aja ya. Nah, mungkin itu aja ya. Tapi sebelumnya, bagi anak-anak sekalian yang belum mengerti, silahkan diulangi lagi video pembelajarannya. Yang sudah mengerti, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke ya. Sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.